Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai tujuan dari ekonomi makro itu sendiri. Baik, sebelum kita mulai pada perkuliahan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, semoga doa mulai. Selesai, terima kasih. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai ekonomi makro ya. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, mungkin kita ulas lagi bahwa kenapa sih kita mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama adalah karena ada kelangkaan. Jadi kelangkaan tersebut harus ada penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ini ada dua, yaitu menggunakan mikroekonomi atau makroekonomi. Jadi ketika masalahnya itu berputar pada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, maka itu akan diselesaikan secara mikroekonomi. Tetapi ketika masalahnya lebih luas, maka kita akan membahasnya menggunakan makro. Baik, kita ulas lagi untuk apa sih itu ekonomi makro. Nah, ekonomi makro itu adalah salah satu studi di bidang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai bagaimana mekanisme perekonomian dalam suatu negara atau dunia kerja. Kita bagaimana arus uang masuk, kemudian bagaimana arus uang keluar, bagaimana uang beredar di masyarakat dan apa yang akan digunakan uang tersebut dari masyarakat untuk negara. Baik, untuk tujuan ekonomi secara makro sendiri yang pertama adalah satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini dijelaskan bahwa salah satu tujuan kebijakan di bidang ekonomi moneter adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, memperlihatkan tren meningkat secara terus-menerus. Jadi ketika negara tersebut ingin dikatakan tumbuh, maka trennya harus naik. Tren naik itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita kita, kemudian dilihat dari PDB. Nah, alat-alat inilah yang nantinya akan menjadikan asumsi kita bahwa negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Gitu. Kemudian pertumbuhan ekonomi idealnya adalah idealnya disertai dengan beberapa kondisi, di antara lain ada satu, kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor real. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sektor real itu adalah sektor-sektor di mana dia menghasilkan barang dan jasa, kemudian dia akan mendapatkan pendapatan yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk pajak ke pemerintah. Ya. Nah, ini bisa dijadikan tumpuan dalam suatu negara bahwa pendapatan mereka akan mengalami kenaikan. Nah, kemudian meratanya sektor-sektor perdagangan ditandai dengan distribusi pendapatan yang adil. Jadi apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi begini, ketika masyarakat yang bekerja mendapatkan gaji ya, kita sebutnya gaji. Nah, ketika gajinya merata, berarti kan semua masyarakat mendapatkan pendapatan. Ketika semua masyarakat mendapatkan pendapatan, itu artinya daya beli masyarakat semakin baik. Karena masyarakat dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Sehingga ketika masyarakatnya bisa memenuhi semua kebutuhan, maka dapat dikatakan bahwa kita sedang makmur, gitu ya, kita sedang makmur. Karena kenapa kalau bisa sedang makmur? Karena kita mau beli apa, kita bisa. Kemudian iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif itu berarti lebih ke kerjasama secara jasa, dari sektor jasa. Kerjasama kita dengan baik itu masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat asing. Kemudian contoh dari pertumbuhan ekonomi ada beberapa, yaitu pertama adalah pembangunan pabrik-pabrik besar dan pembangkit listrik. Nah, kenapa kok pertumbuhan ini bisa dilihat dari pembangunan pabrik-pabrik? Karena gini, ketika banyak pabrik di suatu negara, itu artinya perekonomian kita sedang jalan, ya, sedang jalan. Adanya pabrik bukan berarti dia hanya sekedar berdiri saja, tapi pasti dia akan menyerap tenaga kerja. Kemudian dia akan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kemudian pabrik-pabrik tersebut pasti akan memanfaatkan atau mengelola sumber daya yang ada di dalam suatu negara menjadi barang. Nah, barangnya nanti akan dijual lagi ke masyarakat. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan terpenuhi. Kemudian contoh yang kedua adalah menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain. Jadi ketika kita ingin memperluas pasar kita, agar roda perekonomian kita tetap jalan, maka kita harus mau memperluas kerjasama kita sampai ke negara lain. Kenapa? Karena ternyata pasar di dalam negeri saja itu tidak cukup. Ternyata kita butuh kerjasama dengan negara lain. Kenapa? Kalau misal kita tidak memanfaatkan negara lain untuk kerjasama kita, maka barang-barang kita hanya terjual di dalam negeri saja. Sedangkan orang-orang di dalam negeri pasangan dari dalam negeri belum tentu barangnya hanya itu saja. Pasti kan ada
distributor lain yang mungkin akan menciptakan barang dan jasa yang serupa, sehingga persaingan kita akan semakin ketat, semakin banyak nih ya. Kenapa? Karena gini, asumsinya seperti ini. Misalnya ada yang jual minuman, ya minuman sejenis, mungkin ini, maaf saya menyebutkan merek, ini Pocari. Ketika ada yang menjual jenis minuman dengan rasa apa ya, ion, ada ionnya, kemudian perusahaan lain menjual juga, maka konsumen akan memiliki pilihan yang semakin banyak. Semakin banyak konsumen dihadapkan pilihan-pilihan, maka mau tidak mau pasar itu akan menurunkan harga. Ketika harga itu sangat, itu akan mengancam roda perekonomian kita, karena hal ini akan menjadi deflasi, ya. Mungkin untuk pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai deflasi dan inflasi. Nah, ada hubungannya ternyata. Pertumbuhan ekonomi itu juga mempengaruhi deflasi maupun inflasi. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah memperluas ekspor. Keempat, Indonesia bergabung dengan berbagai organisasi ekonomi dunia. Dan yang terakhir adalah memiliki produk unggulan yang bisa dijadikan patokan atau dijadikan beginning of produknya kita. Gitu. Oke, selanjutnya pertumbuhan itu tidak terlepas dari pembangunan. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi bagus, maka dia harus memiliki pembangunan yang bagus pula. Kenapa? Karena gini, ketika pembangunan kita semakin meningkat, maka seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi kita nanti akan ikut meningkat. Meskipun hal ini tidak bisa berjalan beriringan. Contohnya pada tahun 2014 silam, di periode pertama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau mencanangkan visi misinya pertama adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur itu erat kaitannya dengan pembangunan. Nah, tujuannya kenapa kok harus infrastruktur harus bagus? Karena gini, ketika infrastrukturnya bagus, baik, maka hal itu akan sangat mudah bagi kita untuk meningkatkan perekonomian, pertumbuhan perekonomian. Contohnya jalan, tol, kemudian pelabuhan, bandara, semuanya diperbaiki. Ketika semuanya diperbaiki, maka perekonomian kita akan berjalan, berputar sangat cepat. Kita sebagai seorang produsen, kita diberikan kemudahan untuk mendistribusikan barang kita dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Itu adalah contoh dari pembangunan yang nyata yang sudah kita alami. Nah, contoh-contoh pembangunan ekonomi selain itu adalah satu, tadi infrastruktur sudah ya. Yang kedua adalah pendidikan. Ketika pendidikan ini diperbaiki, itu artinya pemerintah sedang memperbaiki pembangunan ekonomi di bidang pendidikan. Contoh konkret dari pemerintah melakukan pembangunannya adalah beasiswa, adanya beasiswa. Kemudian kesehatan, contoh produknya adalah BPJS. Kemudian keadilan, keamanan HAM. Ternyata pasar, keuangan, distribusi teknologi informasi juga termasuk dari pembangunan. Ketika tidak hanya 12 itu ya, masih banyak pembangunan ekonomi itu masih banyak. Tidak hanya ini saja. Nah, ketika pembangunan ini ditingkatkan, maka untuk jangka panjangnya minimal ya 2 tahun lah, 2 tahun atau 1 tahun, itu pasti akan terasa. Nah, contoh saya saja tadi yang jalan tol. Pada saat jalan tol sudah didirikan, berarti kan distribusi pengiriman barang semakin cepat. Dengan percepatan distribusi barang tersebut, maka harga-harga menjadi lebih murah. Contohnya bensin, yang dulu di Papua harganya 1 liternya 100.000 mungkin ya, karena dulu juga pernah baca berita bahwa di Papua itu pada tahun 2014 di Papua 1 liter bensin harganya 100.000 sampai 150. Sedangkan di Jawa sampai saat itu harganya masih 5.000 sampai 6.000. Ya, itu kan berarti selisihnya sangat nyata sekali, lebih dari 100% kalau gitu. Nah, dengan adanya infrastruktur yang semakin memadai, maka harga bensin di Papua bisa disamakan dengan harga bensin yang ada di Jawa. Semuanya rata. Sekarang harga bensin sekitar 7.000 ya, mungkin 7.000. Dan di Papua pun harganya sama. Nah, itulah tujuan dari pembangunan ekonomi. Dengan hal semacam inilah, maka pertumbuhan akan dapat tercapai. Gitu. Kemudian, yang kedua, tujuan ekonomi yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja, yaitu cari kerja atau seluruh jumlah lapangan pekerja yang ada diperuntukkan bagi masyarakat. Nah, pemerintah melalui kebijakan makronya dapat menjaga iklim investasi yang sehat agar investor dapat menanamkan saham dan membentuk lapangan pekerjaan yang lebih luas. Nah, ketika pemerintah bekerja sama dengan para investor, ya maka investor itu kan kalau bisa menanamkan modalnya di suatu negara tidak mungkin dia hanya sekedar menanamkan modal, tetapi pasti dia akan mendirikan usaha, kemudian dia akan membutuhkan tenaga kerja, kemudian dia akan menggaji karyawan, kemudian dia akan perluas pekerjaannya, memperluas lapangan kerja, sehingga hal tersebut secara tidak sadar kita ternyata dengan investasi itu maka kesempatan kerja akan semakin luas, sehingga teman-teman kita yang tidak bekerja maka dia akan terserap. Kemudian memegang kendali laju inflasi. Suatu negara
dikatakan baik, agar kita baik-baik saja ya, secara kita dikatakan baik-baik saja, maka kita harus jauh dari kata inflasi. Apa sih? Karena inflasi itu, oke lah, mungkin ada yang bilang inflasi itu tuh nggak buruk kok, Bu. Ya, benar. Inflasi tidak buruk semuanya, tetapi secara keseluruhan, secara makroekonomi, inflasi itu sama saja memukul perekonomian kita. Ya, memukul perekonomian kita. Inflasi seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa inflasi itu ada kenaikan harga secara terus-menerus dan tidak diikuti dengan daya beli masyarakat yang semakin baik, tapi malah daya beli masyarakat semakin buruk. Kenaikan harga secara terus-menerus dengan diikuti ke daya beli masyarakat yang semakin rendah. Semakin rendah. Tetapi kalau daya beli masyarakat semakin bagus, berarti itu tidak inflasi, tetapi kita sedang mengalami pertumbuhan, ya, pertumbuhan kita. Berarti daya beli kita semakin bagus. Itu bagus bagi negara. Tapi kalau daya beli kita semakin rendah, berarti itu akan mengancam perekonomian kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bila diartikan menjadi seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh pendapatan faktor-faktor produksi yang telah diproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Oke. Yang selanjutnya memeratakan distribusi pendapatan. Jadi pemerataan distribusi pendapatan ini hubungannya dengan pendapatan masyarakat. Jadi mungkin kita kenal yang namanya UMR, UMK gitu ya. Nah, UMR atau UMK itu yang dimaksud adalah memeratakan distribusi pendapatan. Dengan meratanya pendapatan masyarakat di seluruh dunia, di seluruh negara, maka itu artinya masyarakat kita daya belinya semakin baik. Daya belinya disamaratakan dengan wilayah-wilayah lain. Meskipun Jakarta, Semarang beda ya, beda ya, tapi kan UMR-nya berbeda pula. Di Semarang dengan di Jakarta UMR-nya lebih tinggi di Jakarta karena biaya hidupnya lebih mahal di Jakarta. Tetapi di Jakarta dengan di Papua jelas mungkin akan lebih mahal di Papua gitu. Oke, mungkin ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin perkuliahan kita akhiri. Teman-teman bisa mengerjakan tugas, ya kayak seperti biasa ya. Kalau misal kita akan tetap melakukan kegiatan tugas, yaitu tugas teman-teman adalah mencari jurnal. Jurnal tersebut dikaitkan dengan makroekonomi. Di depan kita diskusikan apakah jurnal yang kalian dapat itu ada hubungannya dengan makroekonomi atau tidak. Kalau misal ada, silakan jelaskan hubungannya apa dan bagaimana cara. Mungkin cukup sekian yang bisa Bu Tuti sampaikan materi untuk yang pertemuan ketiga ini. Karena pertanyaan, maka perkuliahan akan berakhir. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.